Halo, kembali lagi dengan saya Lutfi di Jago Matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi perbandingan pada Matematika SMP kelas 7. Video tentang materi perbandingan akan terbagi menjadi beberapa. Pertama, video akan bahas tentang penentukan perbandingan dua besaran, kemudian dilanjutkan dengan menentukan perbandingan senilai, serta menentukan perbandingan berbalik nilai. Oke. Sebelum ke sebab pertama, apa itu perbandingan? Secara singkat, perbandingan dapat diartikan sebagai proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Untuk menentukan perbandingan dua besaran, terdapat tiga cara, yaitu dengan menggunakan pecahan, seperti 2/3, 3/6, ataupun 11/2. Lalu, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2 yang bisa dibaca banding, misalnya 2/3, 5/6, atau 11/2. Dan yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Nah, untuk kata dari ini biasanya nilai yang lebih kecil akan disimpan di depan atau di awal. 2/3, 5/6, 2/11. Contoh 1. Nah, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Tentukan A. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. B. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Oke, kita coba jawab. Pertama, kita tulis apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu banyak siswa memilih media online adalah 100 siswa. Kemudian, banyak siswa yang diwawancarai adalah 150 siswa. Sehingga, rasio perbandingannya menjadi 100/150. Atau ketika kita sederhanakan, kita bagi 50 menjadi 2/3. Atau kita dapat membacanya menjadi 2/3. Nah, jika kita tulis kesimpulannya, jadi rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Kemudian, untuk menjawab soal yang B, banyak siswa memilih media online sama dengan 100 siswa. Lalu banyak siswa yang memilih media cetak adalah 50 siswa. Sehingga rasionya menjadi 100/50. Atau kita dapat menyederhanakannya, baginya dengan 50 menjadi 2/1. Atau dapat kita tulis jadi 2/1. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio 2/1 menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Bagaimana cara menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Atau, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Contoh lainnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 15.106 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, dari sini terlihat bahwa terdapat dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda. Pertama pada biskuit menunjukkan satuan biskuit dengan besarnya kalori yang ada pada tiap biskuit. Kemudian yang kedua menunjukkan jarak yang ditempuh untuk tiap satuan liter. Dan yang ketiga membandingkan antara dua buah mata uang yang berbeda nilai. Sini terlihat bahwa 1 dolar Amerika Serikat senilai dengan 15.106 rupiah. Nah, contoh 2. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Setelah melewati 3 lintasan, diketahui bahwa pemberhentian ke-1, yaitu 8 km, ditempuh dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua, 12 km ditempuh dalam waktu 24 menit, dan pemberhentian ketiga, 24 km, ditempuh dalam waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda paling cepat?
Oke, untuk menjawab soal ini kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasannya. Di sini berarti kita harus membandingkan antara jarak yang ditempuh Agung, kecepatan, kita harus membandingkan antara jarak yang ditempuh Agung dengan waktu. Oke. Pada lintasan pertama, Agung menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Jadi kita bisa tulis menjadi 8/20. Lalu pada lintasan kedua, Agung menempuh jarak 12 km dalam waktu 24 menit. 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, kemudian pada lintasan ketiga, Agung menempuh jarak 24 km dalam waktu 40 menit. Lintasan ketiga, Agung menempuh jarak 24 km dalam waktu 40 menit. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakannya terlebih dahulu. Kita bisa bagi 8/20 dengan 2. 8 bagi 2, 4/10. Kemudian juga bisa kita bagi 2 terlebih dahulu menjadi 6/12. Dan ini bisa kita bagi 2 ataupun karena di sini penyebutnya sudah ada 10, kita bisa menjadi bagi 40-nya sehingga kita dapat penyebutnya sama-sama 10. 24 berarti kita bagi dengan 4, 24 bagi 4, 6, 40 bagi 4, 10. Nah, selanjutnya kita coba samakan penyebut ini. 6/12 kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 3, yaitu jadi 2/4 atau menjadi 1/2. Nah, dari sini setelah seperti ini kita bisa ubah penyebut ini samakan menjadi 10. Oke, kita samakan penyebutnya. Awalnya 2, kita samakan jadi per 10. Kita tulis saja 10 di sini. Per 10. 10 bagi 2. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Itu 5/10. Nah, di sini didapat bahwa nilai paling besar adalah 6/10. 6/10 lebih besar daripada 5/10 dan lebih besar daripada 4/10. Sehingga didapat bahwa lintasan paling cepat, lintasan yang Agung mengendari sepedanya dengan cepat adalah pada lintasan ketiga, yaitu dengan 6/10 km per menit. Jadi di sini jawabannya paling cepat Agung mengendari sepeda pada lintasan ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian pada contoh ketiga, pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pergarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Oke, kita coba jawab. Nah, di sini terlihat bahwa yang ditanyakan adalah banyak getah karet yang dapat dihasilkan oleh satu pohon karet. Pertama kita tulis diketahui dulu. Diketahui bahwa 200 pohon karet, 200 pohon menghasilkan 1.500 liter getah. Sehingga untuk mencari berapa liter getah yang dihasilkan dari satu pohon, kita bisa langsung membagi 1.500. Oke, kita bagi saja 1.500 per 200. Keduanya sama-sama memiliki 0, kita bisa coret 0-nya. Kita bagi 0-nya.
15 bagi 2 sama dengan 7,5 liter. Berarti jawabannya 7,5 liter. Oke. Contoh keempat, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit, jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit, dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Nah, untuk menjawab soal ini, berarti yang harus kita lakukan adalah mengubah satuan waktunya menjadi 1 jam. Oke. Pertama, tikus berdetak 840 kali dalam waktu 2 menit. Oke, namun kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengubahnya menjadi tiap satuan menit. Artinya kita cari berapa kali detak jantung masing-masing hewan ini ketika pada selang waktu 1 menit. Oke, pertama tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Berarti untuk mencari dalam waktu 1 menit, kita cukup 840 kali dibagi 2 menit. Sehingga didapat 840 bagi 2 sama dengan 420 kali per menit. Yang kedua, marmut. Marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Jadi 1200 kali dalam waktu 4 menit. 1200 bagi 4 sama dengan 12 bagi 4, yaitu 3. Kita pindahkan nolnya 2. Oke, berarti 300 kali per menit. Lalu yang ketiga, kelinci. Kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. 1025 kali per 5 menit. Sehingga didapat 1025 bagi 5, kita bisa dapat 10 bagi 5, 2, 25 bagi 5, 5 berarti sekitar 205. 205 kali per menit. Oke. Nah, dari sini terlihat bahwa yang paling banyak detak jantung dalam waktu 1 jam yaitu tikus. Karena tiap menitnya saja sudah 420 kali per menit, otomatis tiap jamnya juga akan menjadi yang paling besar. Oke, soal selanjutnya, contoh kelima. Berikut data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 Kabupaten Tapal Kuda di Jawa Timur pada tahun 2006. Ini terlihat ada sebuah tabel yang menunjukkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dimiliki tiap kabupaten. Nah, pertanyaannya, kabupaten manakah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah? Untuk menjawab soal ini, kita berarti harus membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Oke, pertama, untuk Kabupaten Banyuwangi memiliki penduduk sekitar 1.575.086 dengan luas wilayah 5.783 km. Nah, kita bagi sehingga didapat sekitar 272 penduduk per kilometernya. Oke, kemudian untuk Kabupaten Bondowoso terdapat sekitar 708.683 dengan luas wilayah 1.560. Nah, kita bagi hingga didapat sekitar 454 penduduk tiap kilometer perseginya. Lalu untuk Kabupaten Jember
Terdapat 2.268.189 yang memiliki luas wilayah 2.478 km. Sehingga didapat sekitar 927 penduduk per kilometer persegi. Lalu untuk Kabupaten Situbondo terdapat 641.692 penduduk dengan luas wilayah 1.639 atau sekitar 391 penduduk tiap kilometer perseginya. Nah, dari keempat data tersebut, berarti yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil adalah di Kabupaten Banyuwangi dengan 272 penduduk tiap kilometer perseginya. Oke. Itu adalah beberapa contoh menentukan perbandingan dua buah besaran. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan perbandingan nilai, kemudian dilanjutkan dengan menentukan perbandingan berbalik nilai. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.